Ibu dan Bapak, apakah sudah masuk di kelas online masing-masing di Evlen-nya? Kami kemarin sudah mencoba untuk memasukkan semua kelas, ya Bapak dan Ibu bisa melihat daftar kelas, ya daftar kelas di akun Ibu dan Bapak nanti akan muncul di sebelah paling kiri Bapak dan Ibu, nggih. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat berapa kelas yang ada di sana, sehingga Bapak dan Ibu juga bisa cek mata kuliah mana yang belum di-input di akun Ibu dan Bapak, nanti bisa konfirmasi di tim Evlen di masing-masing program studi. Baik Bapak dan Ibu, silahkan masuk ke salah satu kelas seperti yang ada di depan saya ini. Ini adalah salah satu contoh kelas yang kita pakai untuk kelas online kita di Evlen. Mengaktifkan WhatsApp web yang ada di laptop atau komputer Ibu dan Bapak. Karena nanti kita akan mencoba memberikan fasilitas kepada mahasiswa supaya kita tidak lingkungan dan mahasiswa juga tidak bingung Bapak dan Ibu. Sehingga mereka langsung masuk ke kelas Evlen, mereka bisa gabung ke grup WA kita. Jadi mohon Bapak dan Ibu selain kelas Evlen-nya, mohon juga mengaktifkan WA yang di web supaya nanti kita bisa membuat grup bersama kemudian dicoba dimasukkan di dalam kelas Ibu dan Bapak. Ya, baik Ibu dan Bapak, karena di sini adalah kelas contoh sehingga Ibu dan Bapak perlu melakukan editing terhadap beberapa hal yang ada di kelas Ibu dan Bapak. Jadi mulai yang paling pertama Bapak dan Ibu. Paling pertama di bagian general ini adalah bagian pengantar awal untuk memberikan deskripsi untuk mata kuliah Ibu dan Bapak. Sehingga mohon semua bisa melihat di sini. Ya, di bagian awal ini Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengedit ini saya yakin sebagian besar sudah bisa Bapak dan Ibu. Prinsipnya adalah Bapak dan Ibu jangan lupa mengganti untuk identitas mata kuliahnya. Karena ini saya kasih contoh gitu ya. Contoh mata kuliah silahkan isi sesuai mata kuliahnya. Dosennya siapa? Ini contoh. Silahkan isi sesuai dengan nama Ibu dan Bapak. Kemudian bagian kedua adalah deskripsi mata kuliah Bapak dan Ibu. Ini salah satu hal yang penting untuk memberikan gambaran mata kuliah ini akan memberikan pengalaman belajar kepada mereka tentang apa. Kemudian mereka nanti setelah mengikuti mata kuliah ini mereka bisa apa. Nah, sehingga mohon Bapak dan Ibu menyiapkan, dan ini biasanya saya ambil dari RPS saya biasanya. Ya, RPS-nya tinggal nanti dikopikan ke sini Bapak dan Ibu. Nah, untuk bisa mengedit ini, Bapak dan Ibu harus mengaktifkan tombol untuk tune editing-nya. Jadi tanda bahwa tombolnya nyala adalah muncul tombol-tombol dan tulisan edit Bapak dan Ibu. Jadi di bawah ini pasti akan muncul tulisan edit, edit, edit. Edit, edit. Nah, seperti ini. Itu artinya tombol untuk melakukan editing terhadap kelas online kita sudah menyala. Dan kita sudah siap untuk mengedit isi dari setiap aktivitas atau bagian dari kelas online kita. Yang pertama di bagian pengantar ini Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana? Sangat mudah Bapak dan Ibu. Jadi di setiap bagian pojok kanan ini ada tombol edit. Ya, ada tombol edit. Bapak dan Ibu tinggal klik edit section-nya. Nah, kalau ini sudah diklik, maka akan muncul seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini. Akan muncul seperti ini. Ya. Nah, tinggal Bapak Ibu edit sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Nah, ini contohnya, kebetulan mata kuliah yang saya pakai contoh ini adalah pemecahan masalah matematika. Misalkan pemecahan masalah matematika. Silahkan Bapak dan Ibu ganti dulu, kemudian nama dosennya silahkan. Sehingga bagian ini adalah untuk menghindari nanti masih ada tulisan contoh, masih ada tulisan nama yang berbeda dari dosen yang tertera di jadwal maupun yang ada di kelas online ini yang seharusnya. Kalau sudah, Bapak dan Ibu tinggal save saja. Ya, kalau sudah yakin, kemudian deskripsinya sudah oke, Bapak Ibu tinggal
tekan tombol save. Ya, tinggal ditekan tombol save saja, maka tampilan di kelas ini sudah berubah. Jadi sudah sesuai dengan identitas mata kuliah Ibu dan Bapak dan deskripsi mata kuliah Ibu dan Bapak. Ini bagian pertama yang harus diedit Bapak dan Ibu. Kemudian Ibu dan Bapak, di fasilitas kelas online ini, kami juga sudah menyiapkan beberapa fasilitas untuk mahasiswa baru. Mulai dari grup WA sampai ke menu-menu atau tool yang ada di kelas ini yang nanti mereka akan gunakan. Jadi, menu-menu ini akan memberikan informasi kepada mereka untuk melakukan aktivitas sesuai dengan lambang-lambang ini. Jadi kalau mereka ketemu seperti ini, maka mereka akan mengisi refleksi begitu. Kalau mereka ketemu seperti ini, mereka akan mengikuti kegiatan belajar dan web meeting. Kalau ketemu tanda seperti ini, nah ini sudah ada keterangannya semua Bapak dan Ibu. Jadi ini sudah ada pengantarnya semua, sehingga mahasiswa hanya membaca saja. Oh, fasilitasnya untuk ini. Jadi kami sudah siapkan pengantarnya seperti itu. Dan kami sudah siapkan video tutorialnya Bapak dan Ibu. Kalau mereka lupa bagaimana mengirim tugas, mereka lupa bagaimana mengakses materi, mereka lupa bagaimana mengakses kuis, semua sudah disiapkan. Dan semua sudah masuk di kelas Ibu dan Bapak. Jadi nanti mahasiswa masuk itu sudah tidak kebingungan lagi. Jadi mereka bisa melihat tutorial yang ada di sini. Kalau mereka lupa, mereka bisa lihat. Ketiga, Bapak dan Ibu, kami berharap memang khusus untuk mata kuliah untuk mahasiswa baru 2020, harapannya Bapak dan Ibu didampingi oleh asisten. Asisten itulah nanti yang akan menjadi helpdesk, jadi yang membantu hal-hal teknis yang nanti terkait dengan sistem online kita. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu Kaprodi bisa mengkonfirmasi kepada dosen-dosen yang mengampu di mahasiswa baru. Dan itu monggo untuk berlaku juga untuk misalkan dibutuhkan asisten untuk yang mahasiswa 2019 dan ke belakang, monggo. Jadi prioritas untuk mahasiswa yang baru ini kita coba untuk dampingi dengan asisten. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan praktek membuat link grup WA ini supaya mahasiswa bisa langsung terkoneksi pada saat mereka masuk di kelas kita. Ya, baik Ibu dan Bapak, sekarang kita akan mencoba untuk masuk. Ya, kita akan masuk di kita akan masuk di bagian untuk mengedit link yang ada di sini dan kita akan menghapus tulisan dosen wajib membuat WA group. Nah, jadi ini saya kasih catatan seperti ini harapannya karena kita berharap nanti mereka gabung sudah tersedia grup WA di dalam kelas online kita. Ya, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah memberikan konfirmasi terkait Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan WA webnya. Sekarang kita akan berlatih membuat link supaya mahasiswa secara otomatis bisa bergabung di grup WA kelas mereka. Nah, sebelum masuk ke sana Bapak dan Ibu, kita harus menyalakan editing bagian di grup WA ini Bapak dan Ibu di bagian pengantar ini, karena ini grup WA ini ada di bagian pengantar mata kuliah. Sehingga kita masuk di bagian edit di bagian kanan ini. Oke. Silahkan edit. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal pilih yang edit topik. Jadi pokoknya yang bagian edit itulah nanti bagian yang kita dapat mengedit isi atau fasilitas yang ada di kelas online kita. Editnya ini, oke. Ulangi kita lagi, kasih Pak. waktu. Ya. Tadi nggak dapat. Ulangi lagi Oke. pas keluar tadi. Siap. Bapak dan Ibu sekarang masuk di bagian pengantar mata kuliah. Ya. Sampun? Awal sudah pengantar mata kuliah. Oke, siap. Siap. Di sebelah kanannya pengantar mata kuliah ada tombol edit. Oke. Ada tombol edit. Ya. Oke. Silahkan ditekan tombol editnya Bapak dan Ibu. Akan muncul seperti ini. Pilih yang edit topik. Ya. Pilih yang edit topik. Oke. Kalau sudah maka akan
diantarkan kepada fasilitas untuk mengedit seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, sudah muncul seperti ini. Oke. Sampun sampai di sini? Ya. Oke. Langkah pertama Bapak dan Ibu yang kita lakukan adalah hapus ini dulu. Yang dosen wajib membuat grup, kita hapus dulu. Tinggal di blok saja Bapak dan Ibu. Tinggal di blok aja, karena ini nanti takutnya lupa. Takutnya lupa. Karena ini hanya sebagai informasi saja supaya kita tidak lupa membuat grup WA. Jadi ini dihapus dulu Bapak dan Ibu. Dosen wajib membuat grup WA, kita hapus. Oke. Kita hapus. Ya, Pak. Baik, sampun. Klik link WA group. Apakah muncul warna yang berubah-berubah? Seperti ini? Ada garisnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Saat didekatkan kursornya, muncul garisnya. Betul? Halo? Belum. Oh, belum? Tidak muncul, Ya, Pak. ya, sudah muncul, Pak. Ya, ini kalau didekatkan akan muncul seperti ini, Bapak dan Ibu. Kursornya didekatkan saja. Mouse-nya Bapak dan Ibu, maaf. Mouse-nya didekatkan ke tulisan ini, maka akan muncul seperti ini. Kalau tandanya seperti ini, artinya ini sudah ada link-nya. Sehingga link-nya kita harus hapus dulu dan digantikan dengan link yang baru. Oke, Bapak dan Ibu. Ini link-nya kita akan gantikan link yang baru di WA-nya kita. Nah, ini caranya tinggal diblok saja Bapak dan Ibu. Mungkin Pak Mul, sebentar Pak Mul, maaf. Lagi online saya, maaf. Oke. Apakah sudah diblok seperti ini Bapak dan Ibu? Ya. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu naik ke atas, ada gambar rantai yang putus. Gambar rantai yang putus di sini. Oh, Oke. ya. Oke, tinggal diklik aja rantainya Bapak dan Ibu. Yang rantai putus nggih. Ya. Silahkan ditekan tombol rantai yang putus ini. Nah, maka dia akan kembali menjadi tag biasa yang belum ada linknya. Nah, sekarang kita akan membuatkan linknya dengan link WA group kelas ini. Sampai di sini Bapak dan Ibu, kita lanjut dulu Bapak dan Ibu, nggih. Nanti kita bisa mengulang di video yang sudah direkam. Oh. Pak Wahyudi, Ya. ini ketika menghapus itu, di klik Ya. linknya saya cari tandanya, oke, ini klik ya. Malah nggak mau ya. Dibiarkan dulu enggak apa-apa Bapak. Nanti biar apa namanya, nanti langsung kita ganti linknya saja. Oke, ini saya klik link WAG ya. Ya, ya. Nah, ini Sekarang kita masuk di membuat grup WA-nya Bapak dan Ibu, nggih. sekarang open WhatsApp sekarang keluarnya. Ya. Sekarang Bapak dan Ibu masuk di WhatsApp webnya Bapak dan Ibu. Seperti ini Bapak dan Ibu. Oh, ya, ya. Apakah semua sudah? Oke, apakah semua sudah masuk di sini? Di WhatsApp webnya masing-masing? Sudah, cuma sementara masih Oke. salah jalur. Iya. Tapi masuk grup sudah. Siap. Nggih, Bapak dan Ibu di grup di WA kita, di web WhatsApp kita, di bagian sini Bapak dan Ibu sebelah foto kita, ya, ada 3 titik. Itu adalah menu Bapak dan Ibu. Apakah sudah sampai di situ? Ya. Oke. Sudah. Ini Bapak dan Ibu tinggal diklik menu. Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah Bapak dan Ibu pilih grup baru. Ya. Oke. Grup baru. Kita masukkan grup barunya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk membuat grup minimal harus 1 nama dimasukkan. Nah, biasanya saya memasukkan nama
asisten saya supaya kita bisa membentuk grup ini. Sehingga nanti bisa dimasukkan dulu nama, mungkin teman dosen yang ada di situ nanti bisa keluar dulu, enggak apa-apa. Jadi, Bapak dan Ibu perlu menuliskan satu nama di sini. Ya, misalkan saya tuliskan satu nama di sini. Jadi syarat untuk membuat grup baru adalah memasukkan satu nama. Oke? Ya, Bapak Ibu boleh ambil nama yang lain bebas, nanti tinggal Bebas. lagi begitu. Ya. Tinggal ambil nama dosen di prodi aja enggak apa-apa Bapak dan Ibu sementara. Nanti dikeluarkan kalau sudah. Ya. Oke, sudah? Kalau sudah Bapak dan Ibu, ini ada tombol anak panah berwarna hijau. Ya, tekan tanda panah berwarna hijau, kemudian silahkan tuliskan nama mata kuliahnya. Ya, silahkan tuliskan nama mata kuliahnya. Sini Pak, sini, sing isor. Oke. Marsha akhirnya ketemu nang farmasi, Pak. Oke. Tapi kedokteran biar cita-citanya. Anu moh dek kan. Farmasi ngendi? Oke. Ini Bapak dan Ibu. Karena ini hurufnya terbatas sehingga Bapak dan Ibu bisa menggunakan kata atau singkatan yang mudah dipahami. Monggo, bebas yang ini. Setelah itu silahkan tekan tombol centang. Nah, maka Bapak dan Ibu, kalau sudah muncul grup ini, baik Bapak dan Ibu, kita akan mengambil linknya, ya, linknya di grup ini dengan cara ini Bapak dan Ibu. Silahkan ditekan grupnya tadi, kemudian diklik di sini. Oke. Diklik di bagian strategi ini, di nama grupnya, akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Apakah sudah sampai di sini? Akan muncul info grup. Lenovo itu, Pak. Oke, akan masuk ke info grup. Dan di sini Bapak dan Ibu, nah, turunkan ke bawah, ya, turunkan ke bawah, di info grup ini ada fasilitas undang ke grup via tautan. Nah ini, ada gambar rantai ini berarti ada tautan yang nanti kita bisa copy di fasilitas online kita. Silahkan ini tinggal diklik saja Bapak dan Ibu, undang ke grup via tautan. Klik saja. Kemudian pilih yang salin tautan. Pilih yang salin tautan. Ini klik salin, berarti sudah tersalin Bapak dan Ibu. Kalau sudah tersalin, ya, kalau sudah tersalin, Bapak dan Ibu kembali masuk di kelas online Ibu dan Bapak. Oke? Sudah, ya? Kita masuk ke kelas online Ibu dan Bapak yang diedit tadi. Masuk di sini. Apakah sudah sampai di sini Bapak dan Ibu? Halo? Belum. Oke, yang lain apakah bisa mengikuti Bapak dan Ibu? Halo? Oke, kalau sudah disalin, ini Bapak dan Ibu, kalau sudah disalin, ya, kalau sudah disalin, Bapak dan Ibu tinggal kalimat klik link WA grup ini kita blok. Oke, klik link WA kita blok. Sampai 7 tahun udah wegah. Klik link WA grup ini kita blok. Kemudian Bapak dan Ibu kalau sudah diblok, ya, kalau sudah diblok, Bapak dan Ibu naik lagi ke atas. Ini ada tanda rantai. Tanda rantai berarti itu adalah fasilitas untuk memberikan link. Memberikan link ke klik link WA ini. Ya, tinggal diklik saja Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu masukkan, tadi tinggal di paste saja di sini. Paste di sini, supaya jendela
tampilan kelas online Bapak dan Ibu tidak terganggu, maka saran saya lebih baik itu open in new window. Jadi open in new window-nya dicentang saja Bapak dan Ibu, sehingga nanti akan terbuka di window yang baru, sehingga tampilan kelas online Bapak dan Ibu tidak terganggu. Kalau sudah di paste dan diklik ini, maka Bapak dan Ibu tinggal create link. Di create link-nya. Nah, berarti sudah berhasil Bapak dan Ibu. Tandanya apa? Berhasil. Warnanya berubah. Pada saat mouse Bapak dan Ibu dekatkan, maka akan muncul garis bawah. Itu artinya link-nya berhasil dibuat. Oke? Kalau sudah, Bapak dan Ibu tinggal tekan tombol save. Kita save sekarang. Kita save. Kita lihat hasilnya. Hasilnya nanti akan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi, pada saat mahasiswa membaca pengantar ini, kemudian mereka akan gabung ke grup WA. Dan videonya sudah diberikan waktu orientasi mahasiswa baru kemarin. Jadi mereka sudah tahu bahwa saat mereka masuk di kelas ini, mereka bisa langsung masuk di grup WA ini. Nah, kita lihat apakah grup WA-nya ini berhasil kita buat. Kita cek sekarang. Berarti nanti kalau ini tombolnya berhasil dibuat, maka kalau kita dekatkan mouse kita, kursor kita ini, maka akan muncul tanda tangan seperti ini. Kita klik. Nah, otomatis mereka langsung bisa masuk ke grup ini, Bapak dan Ibu. Sehingga nanti mahasiswa baru tidak susah-susah mencari kita. Wah, dosenku siapa ya? Nomornya berapa ya? Jadi mereka masuk, sudah langsung otomatis bisa gabung di grup mata kuliah yang dia ambil. Tinggal gabung saja, mereka langsung bisa masuk di sini. Otomatis mereka masuk di grup WA kelas mereka. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Langsung masuk ke WA-nya grup itu. Nah, Sebentar. Nah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Sehingga nanti ini akan memudahkan komunikasi kita dengan teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Karena mereka baru mengenal ini, dan kami sudah buatkan video tutorial di OMB kemarin, mereka sudah belajar, dan kita sudah masukkan juga tadi di video tutorial ini. Jadi mereka kalau lupa, nanti mereka bisa lihat lagi di bagian video tutorial ini. Jadi harapannya nanti dengan pengantar ini mereka sudah bisa masuk secara otomatis dan mereka bisa belajar dari tutorial yang sudah kita siapkan di video-video ini. Jadi harapannya nanti aman dan mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik secara online. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini bagaimana? Apakah fasilitas untuk komunikasi dan grup WA ini bisa dipahami Bapak dan Ibu? Ketinggalan. Ketinggalan. Iya, Ya. ketinggalan. Nanti ada tim di masing-masing program studi, Prof. Dan nanti bisa lihat videonya kembali. Di paling bawah. Ya, jadi videonya nanti ini sudah direkam Bapak dan Ibu, sehingga nanti kita bisa tonton lagi. Kalau tadi sempat ada yang tertinggal, nanti bisa melihat video kita ini tadi. Sehingga nanti kita bisa belajar lagi dari rekaman hasil pelatihan hari ini. Sip. Sebelum mahasiswa bergabung, berarti grup WA-nya masih kosong. Masih kosong, Bapak. Ya, masih kosong, Prof. Jadi nanti kelasnya mereka akan muncul di sini, Bapak dan Ibu. Jadi setiap mahasiswa sudah sudah kita inputkan jadwalnya sesuai mata kuliah yang diambil di semester depan. Dan nanti setiap kali mereka masuk di kelas baru, otomatis Bapak dan Ibu, ini contohnya misalkan, ini kelas yang berbeda. Di kelas yang berbeda, mereka sudah akan langsung sama, mendapatkan fasilitas yang sama. Ada grup WA-nya juga semua. Jadi semua kelas di FKIP untuk yang semester Gasal besok, khususnya yang 2020, semua kelasnya tampilannya akan sama seperti ini, yang membedakan hanya
isi mata kuliah dan aktivitas pembelajaran di dalamnya. Jadi semua akan tersalur dengan link WA, kemudian ada petunjuk-petunjuk bagaimana mereka melakukan pembelajaran, semua sudah disiapkan untuk semua kelas. Untuk semua kelas sudah semua di setting seperti ini, sehingga Bapak dan Ibu jangan khawatir harus mengimpor atau merestore sendiri, semua sudah disiapkan oleh tim. Sudah siap dipakai kelasnya. Baik, Bapak dan Ibu, bisa kita lanjutkan lagi? Halo? Pak Wahyudi, maaf. Kalau misalnya Ya. agak pelan-pelan, Oh, kepontal-pontal. baik Bu Nani, iya, siap. Ya. Sampai ke grup WA tadi aman? Ya. Aman, Pak. Aman nggih? Oke, kalau aman, pengantar selesai. Jadi deskripsi mata kuliah dan pengantar perkuliahan aman. Karena ini nanti akan mempengaruhi kegiatan di bawahnya Bapak dan Ibu, supaya nanti kalau ada informasi-informasi baru, mereka sudah langsung mendapatkan info itu di grup WA. Harapannya gitu. Sehingga mereka otomatis masuk kelasnya langsung gabung di grup WA. Sehingga informasi-informasi kalau ada masalah langsung dikonfirmasi di grup WA. Ini adalah menu-menunya, nanti mereka bisa baca sendiri. Putusan. Perkara ini sapa? Baik. Bisa kita lanjut Bapak dan Ibu? Ya Pak Yudi. Kita lanjutkan? Oke. Iya. Baik, Ibu dan Bapak, kalau pengantar mata kuliahnya sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke setiap topik. Ya, setiap topik ini sudah masuk kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyajikan per topik saja atau per pertemuan saja, sehingga nanti pertemuan-pertemuan berikutnya bisa di hidden dulu Bapak dan Ibu, sehingga nanti tidak terlihat terlalu banyak. Jadi dibuka sesuai dengan kebutuhan mereka, per topik bisa, per pertemuan juga bisa. Nanti kita akan edit sama-sama. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita masuk ke topik 1. Nah, topik 1, Bapak dan Ibu sesuaikan di mata kuliah Ibu dan Bapak. Topik 1 isinya apa? Berarti Bapak dan Ibu perlu RPS. Apakah ada RPS? Seperti yang disampaikan Pak Nova kemarin, Bapak dan Ibu menyiapkan RPS? Ada. Sudah? Ya. Kalau sudah ada RPS, Bapak dan Ibu cek RPS-nya, topik 1 isinya apa? Atau judulnya apa? Sehingga kita bisa edit di sini nanti. Ya, silahkan dicek RPS-nya dulu, Bapak dan Ibu. Kemudian nanti saya bantu untuk memasukkan topik 1 itu ke sistem. Silahkan dibuka RPS-nya dulu. Ya. Oke? Yang sini aja. Apakah sudah? Ya. RPS sudah siap Bapak dan Ibu. Kalau RPS-nya sudah siap, oke, ya sudah siap. Iya, sambil ngobrol ya. Ya, kita edit sekarang Bapak dan Ibu. Cara editnya bagaimana? Jadi ini sudah saya siapkan, ini sesuaikan topiknya, dan Bapak dan Ibu tinggal sama seperti yang tadi Bapak dan Ibu, di bagian sebelah kanan ada tombol edit. Dikasih kabar apa harinya itu. Oke, apakah sudah muncul? Terus kira-kira saya bantu Ya, edit topik. Sudah Bapak dan Ibu? Iya. Sudah, kalau sudah silahkan Bapak dan Ibu masukkan. Sarwedi ya. Oke. Oke, Bapak dan Ibu. Sekarang silahkan topik 1-nya tentang apa? Bapak dan Ibu tuliskan.
Di sini. Ini tinggal diedit saja. Tinggal dihapus saja. Ini dulu ya. Oke. Misalkan topik 1 saya adalah tentang Dulu ya. ini karena pemecahan masalah sehingga topik saya ini Bapak dan Ibu. Masalah rutin dan non-rutin. Saya tuliskan topik saya ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sudah harus mengidentifikasi topik itu akan diselesaikan berapa minggu. Nah, seperti saya ini bisa dilihat di rancangan saya Bapak dan Ibu, ini di rancangan saya sudah saya siapkan. Topik ini akan diselesaikan berapa minggu. Nah, ini misalkan yang punya saya, ini saya sudah menuliskan, jadi nanti akan diselesaikan berapa lama begitu. Ya, pasti bisa. Nah, hari ini harus ya. misalkan punya saya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi, di tempat saya, topik 1 itu akan saya selesaikan selama 2 minggu atau 2 pertemuan. Sehingga tadi topik 1 akan saya selesaikan di minggu pertama dan minggu kedua. Sehingga saya tulis di bagian atas tadi, untuk topik masalah rutin dan masalah non-rutin akan saya selesaikan selama 2 minggu. Minggu 1 dan minggu 2. Minggu 1 dan minggu 2. Ini sudah saya tuliskan di sini. Karena saya sudah mengidentifikasi bahwa topik ini cukup 2 kali pertemuan selesai. Nah, kalau sudah diganti topiknya Bapak dan Ibu, langkah berikutnya adalah Bapak dan Ibu memasukkan ini. Memasukkan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, itu bisa diambil dari RPS-nya juga. Kompetensinya apa yang akan dicapai di bagian ini? Nah, kita masukkan di sini aja ini. Saya sudah punya di sini, tinggal saya copy saja, saya masukkan di sini. Ya. Saya masukkan di sini. Harapannya apa Bapak dan Ibu? Kenapa kita perlu memasukkan kompetensi ini? Supaya mahasiswa punya gambaran bahwa topik ini nanti akan mengantarkan mereka atau memberikan pengalaman belajar kepada mereka tentang yang tertulis di situ atau tertera di situ. Jadi tinggal ini di-delete saja, oke, diganti dengan yang tadi. Nah, tinggal dikopikan saja. Nah, ini adalah kompetensinya. Kompetensinya diambilkan dari... Ayo, kamu kan pastikan aja. Ya, diambilkan dari RPS Ibu dan Bapak. Ya, Pak. Nah, ini RPS-nya sudah ada, sudah dikopikan tadi, sudah. Oke. Nah, ini tinggal dikopikan sini aja Bapak dan Ibu. Kalau mau dikasih nomor, tinggal ditekan ada nomor di sini. Iya. Nah, ini sudah. Oke, ini sudah kita masukkan dan kita sudah punya tadi, kita ambil saja dari RPS. Nah, sehingga sudah muncul kompetensi dasar yang akan dicapai. Nah, ini tinggal di bagian berikutnya adalah Bapak dan Ibu memberikan deskripsinya. Silahkan isi sesuai mata kuliahnya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu tinggal tuliskan, ya, tinggal dituliskan deskripsi untuk topik ini. Ya, misalkan sederhana saja Bapak dan Ibu. Topik ini akan membahas tentang apa? Ya, tentang pengertian, misalkan masalah, kemudian masalah rutin, dan masalah non-rutin dalam matematika. Nah, seperti ini saja sudah cukup Bapak dan Ibu. Pengantarnya tidak usah panjang-panjang, tetapi memberi gambaran kepada mereka bahwa topik ini membahas tentang ini, pengertian masalah, masalah rutin dan masalah non-rutin, tapi dalam matematika. Kalau sudah terisi semua, sesuai dengan mata kuliah Ibu dan Bapak, silahkan Bapak dan Ibu tinggal tekan save. Kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat topik 1 Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Jadi topik 1 kita sudah akan berubah seperti ini Bapak dan Ibu. Oh, topik 1 mata kuliah saya akan membahas tentang masalah rutin dan masalah non-rutin. Dilakukan berapa lama? Oh, selama
2 minggu, 2 kali pertemuan. Sehingga mahasiswa sudah tahu, oh topik ini nanti akan selesai selama 2 minggu. Karena akan diselesaikan selama 2 minggu, maka di bagian kegiatan belajar ini ada 2 KB atau 2 kegiatan belajar. Karena akan dilakukan selama 2 minggu. Bagaimana kalau ini selesai 3 minggu, Pak? Tinggal ditambahkan lagi, Bapak Ibu. Tinggal ditambahkan kegiatannya di sini. Ya, ini paling tidak pengantarnya sudah ada, kemudian baru masuk ke aktivitas belajarnya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang aktivitas belajarnya sekarang. Jadi nanti setiap topik di mata kuliah kita Bapak dan Ibu nanti akan ada 4 aktivitas umum. 4 aktivitas umum. Yaitu yang pertama adalah pengantar materi. Pengantar materi. Ya, Mas. Pengantar materi ini akan dilakukan dengan melakukan web meeting. Web meetingnya bisa pakai Google Google Meet, bisa pakai Zoom atau pakai platform yang lain. Nanti saya akan ajarkan untuk yang pakai Google Meet, caranya membuatnya gimana dan bisa tergabung di sini. Kemudian Bapak dan Ibu, ada bagian koneksi. Koneksi ini adalah bagian awal persepsi mahasiswa atau pengetahuan awal mahasiswa terhadap topik ini. Setelah mereka diberikan pengantar sedikit tentang gambaran mata kuliah untuk topik 1 ini, mereka diminta untuk memberikan pendapatnya dalam bentuk form isian Bapak dan Ibu. Mereka mengisi. Dan ini nanti digunakan untuk dibandingkan di bagian refleksi ini. Sehingga nanti kita bisa melihat perubahannya apa mahasiswa. Sebelum diberikan pembelajaran, setelah diberikan pembelajaran. Pembandingnya ada di mana? Di bagian koneksi dan bagian refleksi. Ya, kembali ke pengantar materi Bapak dan Ibu. Jadi nanti pengantar materinya, Bapak dan Ibu akan melakukan web meeting. Berarti ini akan dilakukan secara sinkronus. Tatap muka online. Tidak harus lama Bapak dan Ibu, paling tidak gambarannya topik ini tentang apa. Setelah itu harus melakukan kegiatan apa, diberi gambaran sedikit, baru mereka masuk aktivitas yang berikutnya. Nah nanti setelah kita kasih pengantar, kemudian mengisi koneksi ini, kemudian mereka akan mengikuti kegiatan belajar Bapak dan Ibu. Karena tadi ada 2 minggu, maka ini sudah disiapkan kegiatan belajar untuk 2 minggu. Kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Nah, di setiap kegiatan belajar, nanti akan selalu ada forum diskusi. Jadi nanti ada aktivitas belajar, mereka akan belajar secara asinkronus, mandiri, dan nanti mereka akan melakukan diskusi online yang kita sudah siapkan. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu kita akan menyiapkan itu. Nah, bagian ini nanti kita akan buat di sesi yang kedua nanti siang. Hari ini nanti kita akan melihat yang bagian pengantar dan koneksi. Kemudian setelah mereka menerapkan pembelajaran ini Bapak dan Ibu, jangan lupa, mereka harus kita siapkan materinya. Jadi tentang apa? Ini seperti yang di sini saya sudah siapkan contoh-contohnya. Misalkan saya mau mengajarkan apa, ini contoh materinya sudah ada di sini Bapak dan Ibu. Ya, seperti ini misalkan. Jadi konsepnya mereka melakukan kegiatan belajar, nanti kalau mereka mengalami kesulitan, mereka akan lihat materi yang kita sediakan. Mereka juga bisa mengeksplor dari sumber yang lain. Nah ya. Berarti kita sudah pasang itu enggak berani. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ini bagian penerapan, kegiatan pembelajaran, dan forum diskusi. Nah, setelah mereka melakukan kegiatan belajar dan diskusi, harapannya mereka punya pengalaman baru, hasil kegiatan belajar mandiri mereka secara pribadi, hasil belajar dari forum diskusi, baru mereka akan kita ajak melakukan refleksi bersama-sama. Refleksi bersama-sama, karena ini tadi 2 minggu, berarti minggu berikutnya, kita baru ketemu lagi dalam web meeting, berarti 2 minggu.
sebagai penutup topik ini dilakukan refleksi lagi dalam bentuk web meeting. Nah, setelah mereka melakukan refleksi bersama dengan kita dan kita sudah memberi penguatan, mereka menuliskan apa yang mereka dapatkan di forum refleksi ini, Bapak dan Ibu. Form refleksi. Sehingga inilah nanti yang menjadi portofolio mereka. Di topik 1 itu mereka dapat apa. Sehingga Bapak dan Ibu bisa membandingkan dengan hasil di form koneksi 1 atau di persepsi awal tadi. Sehingga perkembangan mereka, pengalaman baru yang mereka dapat akan terlihat di situ. Nah, setelah mereka dikuatkan, mereka merefleksikan, mereka baru diberi tugas mandiri dan kuis untuk mengakhiri topik itu. Jadi setiap kali akhir topik akan ada tugas mandiri sebagai bentuk implementasi pengalaman baru mereka. Dan yang kedua adalah mereka diukur bagaimana tingkat pencapaian mereka untuk topik ini. Jadi ada tugas mandiri dan ada kuis. Nanti kuisnya bisa dalam bentuk pilihan ganda, bisa dalam bentuk urean, monggo Bapak dan Ibu. Kalau misalkan tidak harus kuis, misalkan tugas mandiri tapi bentuknya proyek, boleh juga. Prinsipnya adalah bagaimana mereka menerapkan pengalaman baru yang mereka dapatkan dalam sesuatu yang bermanfaat dan itu implementasi dari apa yang mereka dapatkan. Itu kegiatan untuk setiap topiknya Bapak dan Ibu. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Untuk yang penerapan sampai ke bawah nanti siang, ini nanti kita untuk di web meeting ini sama di bagian koneksi. Kita akan buat sama-sama, dan nanti baru dilanjutkan yang bagian kedua adalah bagaimana kalau topik ini akan dibuat dalam bentuk aktivitas. Dan forum diskusinya seperti apa. Supaya nanti bisa diikuti dan bisa kita siapkan dengan baik. Sampai di sini Bapak dan Ibu, kira-kira ada pertanyaan sebelum kita praktek membuat web meetingnya? Dipersilahkan. Mari Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau ada hal yang ditanyakan. Jadi tadi Pak Wahyudi menyampaikan untuk pengantar materi sudah tersedia dan mahasiswa sudah terjadwal web meeting pengantarnya. Namun di sini kita perlu untuk membuat karena ini eventnya tidak tersedia web meeting bawaan. Betul Bapak dan Ibu. Jadi kita perlu mempersiapkan web meetingnya. Boleh menggunakan Google Meet. Google Meet bisa kita akses gratis ya Bapak Ibu karena domain kita @uksw.edu ini. Lalu untuk Zoom memang berbayar. Nanti jika Prodi sudah berlangganan, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan yang Kaprodi masing-masing. Baik, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum Pak Wahyudi melanjutkan. Saya tanya Pak Nova. Ya, silakan Bu. Ya Pak Wahyudi. Itu kalau ya. pertemuan tadi Pak Wahyudi kan 2 minggu. Nah kalau 3 minggu itu caranya gimana ya? Caranya Bapak dan Ibu, yang paling gampang lagi Bapak dan Ibu bisa duplikat yang ada di sini. Misalkan ini saya duplikat ini Bapak dan Ibu. Karena ini sudah tersedia di semua kelas FKIP, maka ini tinggal diduplikat juga bisa. Contohnya, di bagian sebelah ini Bapak dan Ibu, di bagian editing, edit ini, oke, Bapak dan Ibu bisa tekan. Tinggal diduplikat. Nah, oke, akan muncul satu aktivitas lagi. Bagaimana dengan forumnya? Sama. Forumnya kita duplikat juga. Ya, tinggal kita ganti di sini. Berarti ini misalkan KB2, atau ini KB3. Oke. Ini diskusi KB3. Tinggal kita geser-geser urutannya Bapak dan Ibu. Ini tinggal kita geser ke bawah, kegiatan yang berikutnya. Oke, sebentar. Kita geser di bawah sini. Oke. Kemudian forum diskusinya juga kita geser. Di sini. Oke, forum diskusinya ada di sini. Nah, ini sudah ada
3 kegiatan belajar Bapak dan Ibu. Sudah ada 3 kamar yang nanti kita bisa isi dengan aktivitas belajarnya. Ini lebih gampang sepertinya daripada tadi harus mindahkan susunan topiknya. Bagaimana Bu Emi? Apakah bisa diterima ini untuk menambahkan? Tinggal diduplikat saja, karena ini baru kamar-kamar saja belum terisi semua aktivitas sesuai dengan mata kuliah Ibu dan Bapak. Kalau kegiatan belajarnya sudah muncul tambahan, Ya. tapi untuk forum diskusinya itu caranya menambahkannya gimana, Kak Wahyudi? Sama Bu, tadi tinggal diduplikat aja terus diganti namanya. Oh, gitu. Nanti kita isi, ya, tinggal kita isi nanti. Jadi diduplikat saja, terus nanti tinggal kita isi aktivitas diskusinya apa. Karena nanti setiap diskusi sangat tergantung dari kegiatan belajar masing-masing. Dan nanti saya kasih contoh di kelas yang sudah saya buat sebagai contoh Ibu dan Bapak. Sehingga nanti aktivitas atau kegiatan belajar itu mesti nyambung. Jadi diskusi itu adalah menguatkan apa yang dia dapatkan di kegiatan belajar. Jangan sampai nanti diskusinya nyimpang dari apa yang dipelajari. Tapi nanti eksplorasi dan elaborasinya akan dikuatkan di bagian diskusi. Begitu Bapak dan Ibu. Apakah bisa diterima Bapak dan Ibu? Terima kasih. Oke Bu Emi. Apakah ada pertanyaan lain? Pak Wahyudi, ini ada pertanyaan dari Bu Iga. Oke. Jika web meeting diganti dengan link video, apakah diperbolehkan atau harus ada? Oh, sangat boleh. Sangat boleh. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak mau melakukan atau sepertinya video lebih baik, monggo Bapak dan Ibu bisa. Dan nanti kita akan buatkan caranya. Sehingga nanti kalau mau sinkronus dengan Google Meet atau Zoom, bagaimana caranya? Kalau saya mau kasih video saja Pak sebagai pengantar, boleh juga. Dan nanti kita akan setting dua-duanya. Boleh Pak Trinova. Prinsipnya bahwa harus ada pengantar Bapak dan Ibu. Supaya mahasiswa jelas, apalagi ini mahasiswa baru nih, 2020, masuk pertama kali kuliah di UKSW langsung online. Sehingga harapannya ada pengantar yang memudahkan mereka untuk mengikuti proses belajar begitu. Baik, bisa kita lanjut ke pengantar dengan web meeting, dan nanti ada pertanyaan kalau pakai video gimana Pak? Kita siapkan. Dan saran saya nanti untuk video kita pakai YouTube saja Bapak dan Ibu, karena di fasilitas kita memang terbatas nih, untuk kita impor video dari sistem kita. Sehingga saran saya, upload dulu di YouTube, baru kita linkkan di sini, supaya ringan juga dan tidak terlalu beban, dan semua pasti bisa masuk dengan ukuran yang kita inginkan. Oke. Baik, kita lanjut. Ya, lanjut Pak. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, yang berikutnya di bagian web meeting Bapak dan Ibu, kebetulan Evelyn kita memang belum diintegrasikan dengan platform untuk melakukan meeting online sinkronus dengan mahasiswa, maka kita harus mencoba minta bantuan dari platform lain dan dimasukkan ke sini. Karena harapannya nanti Bapak dan Ibu, kalau ini platformnya utamanya adalah Evelyn, platform-platform yang lain yang kita pakai harapannya dicantelkan di sini. Supaya nanti terreport. Kalau misalkan akreditasi, kita bisa tunjukkan ini loh aktivitasnya. Meskipun pakai platform lain, tapi tetap terintegrasi di Evelyn. Sehingga nanti akan memudahkan kita kalau misalkan kita ada akreditasi, ditanya bagaimana aktivitasnya. Kemudian kalau online pakai apa? Oh ini buktinya ada di kelas online kita. Semua terrecord Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan membuat web meeting-nya. Ya, Bapak dan Ibu, sekarang Bapak dan Ibu masuk di web meeting untuk pengantar materi topik 1. Nah, ini bagian edit Bapak dan Ibu, di bagian edit. Silahkan, sama persis kayak yang tadi, prinsipnya Bapak dan Ibu, masuk ke bagian edit, ini masuk ke edit setting. Nah, ini sudah saya kasih contohnya Bapak dan Ibu. Dan nanti kita akan buat meeting yang baru, karena ini meeting yang saya buat, sehingga kita perlu ganti dengan yang lain. Ini kalau pakai Google Meet, kalau nanti pakai video bagaimana Pak? Nah, kita masukkan di sini nanti. Ya. Oke. Nah,
sekarang begini Bapak dan Ibu, karena kalau menggunakan Zoom juga terbatas waktunya, dan harus kalau kita mau pakai yang pro harus berbayar, sementara kita pakai Google Meet dulu. Nah, sekarang kalau kita harus pakai Google Meet, berarti kita harus bikin jadwal meeting kita untuk setiap kali pertemuan Bapak dan Ibu, atau setiap topiknya. Berarti Bapak dan Ibu silahkan untuk membuat ini kita perlu masuk ke Google Calendar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu masuk ke Google Calendar. Yuk kita ke Google Calendar dulu untuk membuat schedule atau penjadwalan untuk meeting kita. Kita masuk ke Google. Kita masuk ke kita masuk ke Google. Masuk ke Google Calendar dulu Bapak dan Ibu, oke? Jadi sementara ini kita nitip dulu Bapak dan Ibu karena belum belum ada fasilitas itu. Sebenarnya ya ini nanti ke depan masukan untuk pimpinan UKSW untuk bisa memasukkan ini sehingga kita tidak perlu nitip-nitip seperti ini sehingga langsung muncul otomatis di Event kita sehingga kita bisa langsung pilih ada fasilitas untuk meeting di Jadi misalkan ini Bapak dan Ibu, misalkan kita Senin besok misalkan tanggal 31 ya. Tanggal 31 misalkan kita akan melakukan meeting mulai dari jam berapa misalkan jam 7 nggih. Jam 1 jam saja lah Bapak dan Ibu ya, 7 sampai sebentar ya. 7 sampai misalkan sebentar. Apakah Bapak dan Ibu sudah masuk di sini? Sudah? Kalau sudah, ini tinggal pilih jamnya Bapak dan Ibu. Misalkan kita buat aja terjadwal dari jam 7 sampai jam 8 misalkan. Nah, nanti misalkan ini web meeting. Bapak dan Ibu usahakan membuat nama sesuai dengan topiknya Bapak dan Ibu. Supaya nanti kita mudah mengingatnya. Dan nanti dengan judul-judul yang selalu sama dengan agenda aktivitas pembelajaran kita. Misalkan web meeting, pengantar, topik 1 misalkan. Nah, oke. Terus Bapak dan Ibu kalau sudah dikasih judul seperti ini, nah di sini ada pilihan di sini Bapak dan Ibu untuk yang Google Meet-nya. Ya, tambahkan konferensi video Google Meet. Tinggal diklik saja. Ya, tinggal diklik saja maka akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah siap. Nih. Kita sudah diberi ID rapat untuk pertemuan tanggal 31 jam 7 sampai 8 misalkan. Nah, ini tinggal di-copy saja Bapak dan Ibu. Copy dari sini juga boleh. Ya, ini tinggal di-copy saja. Oke. Kita copy. Ini jangan lupa disimpan nih Bapak dan Ibu ya karena kita sudah membuat ini dan kita simpan saja. Kita simpan. Ya, nanti kalau mau dilihat lagi bisa ini. Dilihat lagi, terus mau gabung kapan? Nah, ini tinggal tinggal di-copy dari sini juga bisa. Ya. Oke. Kita sudah mendapatkan linknya Bapak dan Ibu. Kita sudah mendapatkan linknya. Sekarang kita kembali ke kelas kita. Kembali ke kelas kita. Nah, kembali ke kelas kita. Oke. Kembali ke kelas kita. Kalau sudah kembali ke kelas, ini Bapak dan Ibu, ini contohnya sudah saya kasih seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi semua kelas kita sudah ada contoh seperti ini. Bapak Ibu buka, sudah ada kelasnya pasti. Dan nanti tinggal Bapak dan Ibu masukkan linknya di sini. Nah, nih, web meeting menggunakan aplikasi Google Meet, silahkan klik link berikut. Nah, ini tinggal dihapus dulu linknya Bapak dan Ibu, karena kemarin saya sempat kasih contoh, jadi dihapus sama seperti yang tadi, di-unlink dulu, link yang lama, ya, link yang lama, sudah, kalau sudah, ini tadi, sekarang dibuatkan link yang baru, persis sama seperti yang di bagian awal tadi Bapak dan Ibu, waktu bikin WA tadi. Jadi, klik tombolnya, atau tulisan, atau tag yang akan dipakai sebagai link, terus tekan tombol rantainya. Ya, tinggal masukkan di sini. Oke, kemudian di open
di new window lagi Bapak dan Ibu supaya tidak mengganggu kelas utama kita. Tinggal di create sama seperti tadi, create lagi. Nah, ini sudah jadi Bapak dan Ibu. Ya, ini tolong nanti yang diisikan yang ada tanda merahnya Bapak dan Ibu ya. Di sini tidak wajib. Jadi nah ini taruh di sini saja. Bapak dan Ibu ngisi yang ada tanda merahnya saja. Ini tidak harus, ini opsional ini Bapak dan Ibu. Jadi yang tanda pentung merah ini wajib diisi. Judul sama yang teks kontennya. Jadi tinggal dituliskan di sini tadi. Sama seperti yang tadi. Tadi kebetulan saya isi yang di sini, saya copy aja, saya taruh di sini. Nah sekarang web meetingnya sudah siap. Kita upload di kelas online kita. Kalau sudah tinggal kita save saja Bapak dan Ibu. Kita save, kalau mau langsung di display ya langsung save and display. Kalau kembali ke mata kuliah kita bisa ditekan yang ini. Monggo, tergantung. Kalau mau langsung melihat hasilnya seperti ini. Tapi prinsipnya adalah jangan lupa di save. Nah, sehingga Bapak dan Ibu pada saat sudah ada jadwal hari pertama, topik pertama, jam berapa sudah ada, mereka akan langsung masuk ke pengantar ini karena mereka sudah tahu di OMB kemarin. Jadi setiap mata kuliah mesti ada pengantar dalam meeting atau bisa dibuat dalam bentuk video tadi. Ini mereka tinggal klik linknya. Sehingga mereka langsung bisa tergabung dengan kita untuk melakukan web meeting bersama-sama untuk memberikan pengantar kepada mahasiswa. Sama persis kalau kita melakukan meeting dengan Google Meet, Bapak dan Ibu. Dan ini sudah ada panduannya. Sudah ada panduannya yang mereka bisa, mereka bisa langsung gabung di web meeting kita. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu kalau kita menggunakan platform dengan Google Meeting. Kalau pakai Zoom bagaimana Pak? Kalau pakai Zoom sama Bapak dan Ibu. Di setiap meeting kita di Zoom itu juga ada linknya. Ini contohnya misalkan kita pakai ya, ini tadi sudah ada, sebentar. Ini juga sama, kalau kita mau pakai linknya kita, maka kita tinggal copy linknya saja Bapak dan Ibu ini. Nah, linknya yang atas Bapak dan Ibu, yang dipakai yang di atas. Nah, ini linknya bisa di-copy saja nanti. Copy, pindahkan di kelas kita tadi. Masukkan di sini. Ya, sama seperti yang tadi. Sama persis, kopikan di linknya ini tadi. Jadi otomatis mereka langsung terjadwal meeting sesuai dengan jadwalnya. Sama ini. Buat lagi, ini masukkan lagi di sini. Ya, misalkan. Nah, ini tadi tinggal kopikan di sini. Nah, ini sudah terganti kalau kita menggunakan aplikasi Zoom. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan saya pakai video saja? Boleh juga Bapak dan Ibu. Jadi nanti judulnya ini tidak lagi menggunakan web meeting, tetapi pengantar topik 1. Nah, sekarang kita akan coba buat kalau saya mau pakai video. Dan saran saya memang kita upload dulu di YouTube, Bapak dan Ibu akan memudahkan kita untuk mengatur video itu. Nah, misalkan kita akan coba pengantarnya kita ganti dengan video sekarang. Nah, caranya Bapak dan Ibu siapkan videonya dulu. Kalau videonya kecil, Bapak dan Ibu, videonya kapasitasnya kecil, Bapak dan Ibu bisa langsung upload di fasilitas Evelyn kita. Tetapi terbatas Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalkan videonya sudah ada di YouTube, akan lebih mudah dimasukkan. Nah, ini caranya seperti ini. Caranya kalau Bapak dan Ibu ingin memasukkan pengantarnya, Pak, saya ganti video saja. Tapi nanti untuk bagian akhir, di refleksi dan penguatan, harapannya bisa ketemu
langsung Bapak dan Ibu supaya ada interaksi. Kalau mereka bertanya masih kita bisa jawab. Jangan sampai nanti semua divideokan. Wong ini penguatan video kan tidak ada interaksi imbal balik antara mahasiswa dengan kita. Jadi paling tidak dalam satu topik itu harapannya ada satu pertemuan yang kita bisa ngobrol bareng dengan mereka. Dan kita bisa memberikan penguatan dan juga bisa memberikan motivasi dan kita juga bisa memberikan hal-hal positif di situ Bapak dan Ibu. Karena mau tidak mau kita juga harus menjadi pendidik bagi mereka. Dan kalau misalkan ada mahasiswa yang belum melengkapi tugas, kita bisa konfirmasi ke mereka. Mungkin ada kesulitan, mungkin ada kendala, kita bisa komunikasi dengan mereka. Ya. Sekarang kalau misalkan tadi sesuai dengan pertanyaannya Bu Iga, nah kita akan ya, misalkan di sini Bapak dan Ibu ya. Ya, misalkan ini pengantar, misalkan ya, pengantar topik 1 ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan tag pengantar dulu ya, silahkan. Ya, bisa jadi ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Misalkan sebagai pengantar, silahkan, ya, silahkan lihat ya video berikut. Ya, misalkan seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu langsung memasukkan video bisa dari ini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu punya video, Bapak dan Ibu bisa langsung insert dari sini. Misalkan dari sini, misalkan. Nah, tinggal masukkan, kita cari videonya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya di repository, tinggal diambil. Kalau belum, harus dipilih dulu videonya. Ya, tinggal dicari apakah kita punya video pengantar itu, nah, baru nanti dimasukkan. Misalkan, sebentar. Kita carikan videonya misalkan. Ini berapa? 55. Semoga bisa masuk. Nah, misalkan seperti ini Bapak dan Ibu. Bisa kita kasih judul ya. Pengantar topik 1 misalkan. Ya. Kita langsung upload saja Bapak dan Ibu. Ya, karena banyak pasti lama Bapak dan Ibu. Prinsipnya prosesnya sama. Seperti kalau kita mau melampirkan file pada saat kita mengirimkan file di email atau sebagainya. Sama persis Bapak dan Ibu, tinggal dipilih di mana videonya, tinggal kita upload begitu. Ini kalau ditunggu kayaknya lama. Sehingga prinsipnya tadi Bapak dan Ibu, tinggal upload video Bapak dan Ibu dan dimasukkan ke sana. Nah, tetapi kalau Bapak dan Ibu sudah punya video di YouTube, itu akan lebih mudah Bapak dan Ibu. Dari sini, sehingga nanti teman-teman mahasiswa, kalau mereka masuk ke sini, pengantar topiknya, mereka langsung bisa melihat video kita di sini. Nah, itu kalau Bu Iga tadi pengen, Pak, kalau digantikan video boleh enggak? Boleh, Bu. Bisa dibuat seperti ini misalkan. Ini salah satu contoh, sehingga nanti mereka di pengantar setiap topik itu, mereka juga bisa melihat, oh, ini akan belajar ini, nanti aktivitasnya seperti ini, begitu. Nah, kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu untuk memberikan pengantar kepada mereka. Prinsipnya adalah di setiap topik itu kita perlu memberikan pengantar kepada mahasiswa supaya mereka memahami aktivitas apa yang harus dilakukan, tugas-tugas apa yang harus dikerjakan, kemudian mereka akan dapat apa setelah belajar ini begitu. Jadi itu fungsinya dari pengantar materi untuk setiap topiknya. Kalau ini dilakukan untuk semua topik, saya yakin mereka akan bisa belajar meskipun lewat online gitu. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu untuk bagian pengantar, baik yang menggunakan web meeting maupun yang ingin diisi dengan video. Memang kita berproses Bapak Ibu sama-sama nggih. Jadi kita akan latihan bersama, nanti kita akan terus mendampingi Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir,
nanti pendampingan ini tidak berhenti pada hari ini atau besok Bapak dan Ibu, nanti selama prosesnya juga kami akan dampingi. Sehingga nanti kita menyiapkan bikin kuisnya, bagaimana melakukan penilaian tugas dan kuis yang langsung nilainya nanti bisa kita ambil. Nah, nanti kita akan terus lakukan pendampingan sampai nanti Bapak dan Ibu betul-betul sudah lancar dan sudah bisa mendesain untuk topik-topik berikutnya. Dan kami berharap nanti semuanya sudah oke, dan untuk semester berikutnya Bapak dan Ibu sudah bisa mandiri melakukan kelas online ini. Ya paling tidak nanti gambaran template-nya akan seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu ingin memodifikasi lagi, dipersilahkan. Jadi ini adalah standarisasi di FKIP supaya kita punya standar yang sama, sehingga kalau kita mau melakukan evaluasi, peninjauan, dan tindak lanjut akan lebih mudah Bapak dan Ibu. Karena fasilitas yang kita berikan sama, sehingga lebih mudah untuk dilakukan analisis terhadap efisiensi pelaksanaan kelas online khususnya di FKIP. Masih ada satu lagi Bapak dan Ibu untuk sesi 1, nggih. Yaitu bagian koneksi Bapak dan Ibu. Jadi setelah kita melakukan web meeting, memberikan gambaran pengantar, bagaimana, gambaran sedikit tentang topik itu, kemudian tugas-tugasnya bagaimana. Setelah itu mahasiswa akan mengisi persepsi awal atau pengetahuan awal mereka tentang topik yang akan dibahas ini Bapak dan Ibu. Misalkan, topik saya ini kan, topik 1 ini kan tentang masalah rutin dan masalah non-rutin. Maka mahasiswa nanti di bagian form koneksi ini mereka akan menuliskan apa yang mereka pahami tentang masalah. Apa yang mereka pahami tentang masalah rutin dan non-rutin. Sesuai pengalaman mereka. Dan itu menjadi dasar kita untuk membandingkan setelah nanti mereka melakukan pembelajaran, yaitu di bagian refleksi akhir topik. Nah, isinya seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa memodifikasi sendiri. Bentuknya adalah form isian. Dan nanti kita bisa mendownloadnya. Hasilnya seperti apa kita bisa membaca. Wah, mahasiswa itu pemahaman awal tentang topik 1 itu piye toh? Gitu. Bisa dilihat. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, untuk bisa melihat itu saya coba switch dulu Bapak dan Ibu. Switch sebagai student dulu supaya saya bisa melihat tampilannya seperti apa. Ya. Coba Bapak dan Ibu switch dulu ke student. Oke, saya ulang dari awal ya. Bapak dan Ibu tadi coba masuk di bagian, karena di situ sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya sehingga kita bisa switch bersama-sama Bapak dan Ibu nggih. Oke. Topik 1 ya, topik 1. Ya. Bapak dan Ibu, silahkan kita coba untuk switch dulu Bapak dan Ibu. Jadi, sebentar, kita ganti bahasanya dulu supaya kita lebih. Ya. Oke. Jadi bagian berikutnya kita akan coba untuk lihat isinya di koneksi itu apa. Jadi kita sudah switch ke student, ya, di switch ke student. Ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah menggunakan event, jadi saya yakin sudah bisa. Nah ini Bapak dan Ibu, kita lihat yang pertama tadi untuk yang, dan nanti ini tampilan untuk mahasiswa seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah tampilan untuk mahasiswa. Sehingga mahasiswa hanya bisa melihat aktivitas yang kita sediakan dan tidak bisa mengedit. Jadi ini, sekarang kita lihat form koneksinya isinya apa. Nah, di sini. Nah, mereka nanti akan menjawab pertanyaan ini Bapak dan Ibu. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi ini adalah apersepsi atau pengetahuan awal mereka terhadap topik yang akan dibahas. Dan nanti mohon Bapak dan Ibu selalu mereka diminta untuk menuliskan nama dan NIM. Sehingga Bapak dan Ibu juga bisa mengidentifikasi, meskipun kadang-kadang sudah absen saja itu tidak cukup Bapak dan Ibu. Tetapi report dari aktivitas mereka itu lebih penting daripada sekedar absen. Sehingga nanti ini salah satu untuk mengidentifikasi bagaimana setiap mahasiswa mengikuti perkuliahan ini. Nah, tinggal ini mereka akan mengisi namanya siapa, NIM-nya apa. Nah, terus ini Bapak dan Ibu. Ini.
Ini contoh saja. Jadi berdasarkan pengalaman ini strategi apa saya yang misalkan ini contohnya. Sehingga nanti bisa disesuaikan dengan topik ibu dan bapak masing-masing. Sehingga nanti mereka akan mengisi. Kalau mereka sudah mengisi, tinggal mereka kirim jawabannya. Nah, sekarang bagaimana membuat ini? Nah, kita lihat sama-sama kalau kita mau membuat ini dan kita akan gunakan di kelas kita. Ya, kita kembali ke teacher sekarang. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu masuk di bagian ini tadi, oke. Jangan lupa selalu tombol on-nya dihidupkan Bapak dan Ibu, nggih. Selalu dihidupkan tombol on-nya sampai muncul tanda edit tadi sama, ubah atau edit itu sama. Ya, ubah atau edit itu sama. Oke. Dan nanti caranya gimana? Nah, kita sekarang akan merubah isian kita untuk form koneksi ini. Nah, tinggal diklik form koneksinya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada fasilitas ya, ada fasilitas edit question atau edit pertanyaannya Bapak dan Ibu. Ini fasilitas edit, tinggal diklik saja edit. Ya. Edit. Terus Bapak dan Ibu tinggal lihat di sini. Ini sudah ada nama, ada name. Nah, silahkan nanti tinggal dirubah saja. Kalau pertanyaannya kurang, Bapak dan Ibu bisa tambah. Nanti kita ajarkan bagaimana menambahnya. Diedit saja. Misalkan tadi kebetulan saya bicara tentang masalah, ini akan saya ganti. Topik satu saya karena kaitannya dengan masalah rutin dan masalah non-rutin. Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang Anda pahami tentang masalah rutin dan masalah non-rutin. Oke. Nah, kemudian tinggal kalau sudah dirubah tinggal disimpan saja Bapak dan Ibu. Simpan. Ya, berarti ini sudah berubah. Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang Anda pahami tentang sudah muncul di sana. Kemudian, bagian pertanyaan yang kedua. Kalau pertanyaan cukup satu saja, tidak masalah Bapak dan Ibu. Kalau memang cukup satu, topik itu cukup satu dengan satu pernyataan, dan mereka menuliskan di sana. Tidak masalah juga. Kalau dua tidak cukup, Bapak dan Ibu tambahkan. Nah, terus yang kedua misalkan ini. Saya cukup dua saja misalkan. Kalau misalkan saya mau nambahkan, tinggal di sini Bapak dan Ibu. Tinggal di-add pertanyaannya lagi. Add question-nya ditambah lagi. Tinggal ditambahkan di sini. Mau pilihannya pilihan ganda, atau dalam bentuk short text answer, atau yang long. Silahkan monggo. Kalau mau short, ya pilih short saja, tidak apa-apa. Tinggal dituliskan di sini. Pernyataannya ditambahkan lagi. Misalkan, apa yang Anda pahami, misalkan, tentang misalkan ya sebagai contoh, di save aja. Nah, ini otomatis akan langsung muncul di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti sebagai data awal kita untuk melihat kira-kira bagaimana ya mahasiswa saya ini, apakah sudah paham atau betul apa belum gitu. Dan ini menjadi bahan atau data awal untuk kita melihat dan membandingkan sebelum dan sesudah pembelajaran. Karena nanti di bagian akhir, di refleksi mereka juga akan menuliskan. Mereka dapat apa, dan mereka akan mengembangkan pengetahuan itu dengan cara apa. Sehingga nanti kita bisa membandingkan, oh ternyata ada perubahan. Kalau memang belum, nah berarti nanti kita perlu evaluasi lagi untuk kegiatan di topik-topik berikutnya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, oke Bapak dan Ibu, berarti ini kita sudah membuat pertanyaan untuk persepsinya. Kita tinggal kembali ke kegiatan berikutnya. Nah, ini kita lihat
Kalau kita switch ke ganti ke siswa lagi, apakah sudah berubah atau belum? Dicek. Jadi di switch lagi ke siswa. Apakah sudah? Ya, kita lihat. Yang topik 1. Ini. Ya, jawab. Ya. Nah, mereka sudah ada 3 pertanyaan karena kita tadi sudah rubah dan mereka tinggal menjawab, isikan di sini. Jawab mereka. Ya. Jawab. Dah. Jawab di sini. Tinggal mereka kirim jawabannya. Dan kita bisa mendownloadnya nanti hasilnya. Oke. Ya, kira-kira untuk bagian pengantar kegiatan pembelajaran ini Pak Trinova, jadi membuat web meeting dan membuat koneksi untuk melihat pengetahuan awal mahasiswa terhadap topik yang akan diajarkan. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dengan baik dan nanti bisa kita implementasikan bersama-sama. Nanti kita buat per topik saja Bapak dan Ibu supaya tidak terlalu berat begitu nggih. Jadi per topik dulu kita buat pas ngajar di topik 1 Bapak dan Ibu nyiapkan untuk topik berikutnya karena ada waktu 1 minggu gitu. Oke. Ya, begitu Pak Trinova.